Kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang, wow, dramatis banget. Kisah tentang seorang pendiri kekaisaran yang hidupnya justru berakhir tepat di momen kemenangan terbesarnya. Siapa dia? Sultan Murad I dari Utsmani. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang sultan yang baru aja menang perang malah tewas di medan pertempuran? Aneh kan? Justru pertanyaan inilah yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, langsung aja kita selami kisahnya. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita kenalan dulu sama sosok Sultan Murad I. Dia ini putranya Orhan Gazi, yang mewarisi tampuk kepemimpinan Utsmani di pertengahan abad ke-14. Bisa dibilang, dia dapat fondasi yang kokoh yang nantinya bakal dia ubah jadi sebuah kekaisaran raksasa. Lihat deh, jadi Sultan Murad ini nggak mulai dari nol sama sekali. Dia mewarisi kerajaan yang luasnya udah 95.000 km persegi. Tapi, yang lebih penting dari luas wilayah itu adalah visinya. Sejak hari pertama menjabat, dia udah fokus banget. Perkuat militer, tata ulang administrasi. Kenapa? Karena dia udah punya rencana besar untuk ekspansi ke depannya. Nah, dari sinilah semuanya dimulai. Masa-masa awal pemerintahan Murad. Dan dia ini tipe pemimpin yang gak suka buang-buang waktu. Begitu ada tantangan di depan mata, dia langsung putar otak dan mengubahnya jadi peluang buat ekspansi. Coba perhatikan deh, seberapa cepat dan tegasnya dia bertindak. Ada tantangan dari Beylik Karaman di Anatolia. Langsung, pasukannya gerak cepat, kepung Ankara. Hasilnya, Karaman dipaksa damai dan Ankara jatuh ke tangan Utsmani. Beres di situ? Belum. Dia langsung geser fokusnya ke Bizantium dan memaksa mereka bayar jizyah. Ini nunjukin kalau dari awal, dia ini bukan cuma raja, tapi juga seorang ahli strategi yang brilian. Ekspansi secepat dan seagresif ini, ya jelas aja nggak bakal dibiarin gitu aja kan? Kekuatan-kekuatan besar lain di Eropa mulai ngelirik, mulai was-was. Dan inilah yang jadi pemicu buat sebuah konflik yang skalanya jauh lebih besar. Nah, disinilah letak ironisnya. Justru kesuksesan Murad yang luar biasa malah bikin musuh-musuhnya bersatu. Paus langsung nyeruin perang salib baru buat ngelawan Utsmani. Raja-raja Eropa lain didorong buat gabung buat nyerang kekaisaran yang lagi tumbuh pesat ini. Dan puncaknya, ya pertempuran yang paling menentukan dalam hidup Murad, pertempuran Kosovo. Coba lihat angka ini, 38. Ini bukan angka biasa. Pertempuran Kosovo itu bukan pertempuran pertamanya Murad, bukan juga yang kelima atau ke-10. Ini adalah pertempuran besar ke-38 yang dia pimpin langsung. Bayangin pengalamannya. Ini bukti kalau dia itu bukan sultan yang cuma duduk manis di istana. Dia seorang komandan lapangan sejati, veteran perang yang paham betul seluk-beluk pertempuran. Oke, sekarang kita ganti suasana sedikit. Kemenangan besar di Kosovo udah di tangan. Para prajurit bersorak. Tapi, di tengah euforia kemenangan inilah sebuah tragedi yang gak disangka-sangka bakal terjadi. Dan ini adalah momen yang menunjukkan sisi humanisnya. Bayangin, setelah pertempuran dahsyat, apa yang dia lakukan? Dia nggak langsung pesta kemenangan. Sultan Murad justru jalan kaki di antara para prajuritnya. Dia periksa yang luka-luka, dia doakan yang gugur. Ini menunjukkan betapa dia peduli sama pasukannya. Nah, perhatikan urutan kejadian yang bikin merinding ini. Di tengah keramaian itu, seorang tentara Serbia yang dikira udah tewas, tiba-tiba bangkit. Dia bilang dia mau masuk Islam di hadapan Sultan. Sebuah niat yang mulia kan? Sultan Murad pun mengizinkan dia mendekat. Tapi, detik berikutnya prajurit itu ngeluarin pisau beracun yang disembunyiin dan langsung menikam Sultan. Dalam sekejap, kemenangan berubah jadi tragedi. Bahkan di nafas terakhirnya, coba dengarkan apa yang jadi fokus Sultan Murad. Bukan dendam, bukan amarah, tapi masa depan kekaisarannya. Taatilah anakku Bayazid, jangan sakiti para tawanan. Dia masih mikirin kelangsungan kepemimpinan dan nasib para tawanan perang. Lalu dia bilang, aku pamit kepada pasukan kita yang hebat ini, berangkat menuju rahmat Allah. Luar biasa. Oke, akhir hidupnya memang tragis. Tapi sekarang, mari kita lihat warisan sesungguhnya yang ditinggalkan Sultan Murad I. Apa sih yang sebenarnya udah dia bangun selama hidupnya? Biar kita bisa benar-benar paham skala pencapaiannya, kita harus lihat perbandingannya. Jadi semua ini dimulai dari sini. Sebuah kerajaan seluas 95.000 km persegi. Ini yang dia warisi dari ayahnya, Orhan Gazi. Dan inilah hasilnya setelah 29 tahun pemerintahannya. 5 kali lipat. Dia berhasil memperluas wilayah itu lebih dari 5 kali lipat. Ini bukan cuma soal nambah wilayah loh. Ini adalah pembangunan kekaisaran dalam skala masif. Bukti nyata kehebatan strategi militer dan kepemimpinannya.
Grafik ini nunjukin semuanya dengan sangat jelas. Lihat aja perbedaannya. Dari yang tadinya cuma kerajaan regional, dia meninggalkan sebuah kekaisaran yang membentang luas. Ini adalah pencapaian monumental yang bakal ngebentuk peta kekuatan dunia selama ratusan tahun ke depan. Nah, jadi kita kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kematian Sultan Murad di puncak kemenangannya itu emang sebuah ironi yang luar biasa. Apakah ini cuma sebuah pembunuhan yang tragis, sebuah kesialan? Atau bagi sebagian orang, mungkin ini adalah takdir yang pas untuk seorang syuhada, seorang pejuang yang memang menghabiskan seluruh hidupnya di medan perang? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan, bukan?